warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmisari, NIM 18233088 dari Prodi D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal dari bisnis plan saya. Saya akan menjalankan usaha dagang beras Minang dengan nama usaha Bungo Padi. Latar belakang dalam usaha ini adalah beras merupakan bahan makan utama masyarakat Indonesia. Beras dimanfaatkan terutama untuk diolah menjadi nasi dan berbagai varian makanan lainnya. Setiap harinya, rumah tangga memerlukan beras untuk dikonsumsi. Hal tersebut menjadikan perputaran uang dalam bisnis jual beras ini sangat cepat, mengingat bahwa beras adalah kebutuhan pokok manusia. Lalu, bidang usaha ini terbagi dalam konsep usaha. Konsep usahanya yang pertama, bidang usaha ini adalah usaha grosir dan eceran. Kemudian, pembelian beras secara eceran atau per kiloan dan rumah makan. Kemudian pengemasan dalam karung yang isinya 10 kilo karena ekonomis dan harganya juga lebih terjangkau. Kemudian dalam produk yang dihasilkan, yang pertama, produk dengan berbagai jenis kualitas, mulai dari kualitas yang rendah sampai kualitas yang tertinggi. Yang kedua, beras biasa untuk makan. Dan yang ketiga, ada beras ketan yang diolah untuk berbagai varian makanan seperti ketan hitam dan ketan putih. Adalah tampilan dari logo usaha saya. Tujuan usaha ini adalah meningkatkan penjualan serta pengagenan untuk menguasai berbagai pasaran di luar provinsi yang tingkat permintaan berasnya tinggi. Salah satu daerahnya adalah daerah Pekanbaru, yang mana pertumbuhan penduduk di daerah Pekanbaru ini sangat tinggi, tetapi lahan pertaniannya sedikit, sehingga harga beras lokal lebih mahal daripada beras impor. Manfaat dari bisnis plan ini. Yang pertama, bagi mahasiswa, bisnis plan ini akan mengembangkan minat kewirausahaan dalam berjualan beras sebagai kebutuhan sandang manusia serta menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dalam bangku perkuliahan. Kemudian bagi usaha UMKM, hasil dari proposal bisnis ini akan dapat memberikan masukan bagi pengusaha UMKM dalam memberikan gambaran perencanaan bisnis jual beras untuk mengembangkan usahanya. Selanjutnya, gambaran umum dari rancangan usaha ini. Yang pertama, rencana produksi atau kapasitas produksi. Dalam usaha jual beli beras ini akan dilakukan pembelian beras dengan proses produksi. Yang pertama, pembelian produk beras. Setelah itu, penyeteran produk beras akan disortir mana beras yang kualitas tinggi dan mana beras yang kualitas rendah. Yang ketiga, pengepakan beras atau pengemasan ke dalam karung yang lebih ekonomis. Dan yang keempat, pendistribusian produk, baik itu melalui pasar maupun pendistribusian secara langsung. Teman-teman bisa lihat, gambar itu merupakan gambar contoh pengemasan beras karung 10 kilo yang banyak diminati oleh masyarakat karena harganya lebih ekonomis. Kemudian, produk-produk beras yang diperjualbelikan. Ada yang pertama namanya beras pandan wangi. Beras ini berkualitas tinggi yang harga penjualannya mencapai 13.000 sampai 15.000 per kilogram. Kemudian ada beras anak daro, memiliki kualitas unggulan serta banyak diminati oleh konsumen dengan harga rata-rata per kilonya adalah 13.000 per kilogram. Kemudian beras IR merupakan beras kualitas yang nomor 2 dengan harga penjualannya 11.000 per kilogram. Ada beras ketan. Beras ketan ini harga penjualannya lumayan tinggi karena banyak dimanfaatkan untuk makanan tradisional dengan harga penjualannya 15.000 per kilogram. Kemudian beras ketan putih dengan harga penjualannya 13.000 per kilogram. Kemudian ada beras rojo lele, ini merupakan beras yang agak pulen dengan harga
10.000 per kilogram. Selanjutnya, adapun peralatan yang digunakan dalam usaha ini. Yang pertama ada timbangan yang digunakan untuk menimbang beras-beras yang akan diperjualbelikan. Kemudian ada karung pengemasan. Kemudian ada alat transportasi yang digunakan untuk pendistribusian beras. Kemudian ada mesin yang digunakan untuk menjahit karung-karung beras. Dalam rencana pemasarannya, ada yang pertama tentang media pemasaran dan target pasarnya. Target pasarnya itu adalah ibu rumah tangga atau rumah makan. Kemudian dilakukan promosi kepada konsumen untuk menarik pembeli agar tertarik melakukan pembelian kepada kita melalui akun media sosial seperti Facebook. Kemudian pemasaran dari mulut ke mulut. Pemasaran ini terjadi ketika suatu konsumen membeli beras kepada kita, nanti dia akan secara tidak langsung dia akan memberikan promosi kepada orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga adalah lokasi. Lokasi ini diusahakan pada tempat yang terjangkau supaya pendistribusiannya lebih mudah, seperti di pasar. Kemudian bisa menghubungi langsung dengan nomor telepon yang tertera pada proposal nanti. Berikut tentang biaya anggaran dan perkiraan profitnya. Untuk pembelian, kami membeli beras dengan harga 9.000 per kilogram. Kemudian akan diperjualbelikan dengan harga per kilogramnya adalah 12.000. Kemudian akan didapat laba kotor per bulannya 9 juta dengan biaya per bulannya 750.000. Maka laba bersih yang didapatkan adalah 8.250.000 per bulan dengan BEP atau break even point-nya 990 kg dengan harga 11.000 per kilogramnya. Ini dilakukan pada saat pembelian beras 1.000 kilo atau 1 ton. Teman-teman bisa lihat ini merupakan rincian perhitungan laba rugi per bulannya. Kemudian ada rencana kegiatan per bulannya. Yang pertama adalah survei pasar pada bulan pertama, kemudian dilakukan survei tempat, kemudian dilakukan survei peralatan, kemudian pada bulan selanjutnya akan dilakukan uji coba penjualan di pasaran. Demikian yang dapat saya presentasikan. Semoga bisa memberikan gambaran pada rancangan usaha saya selanjutnya. Oke teman-teman, mungkin itu adalah presentasi dari proposal bisnis saya. Kalau ada salah penyampaiannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.